dengan NIM 19030966079 dari kelas PGMI 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo dan munculnya Islam radikal di zaman milenial. Wali Songo adalah 9 orang yang telah mencapai derajat yang tinggi. Nah, 9 orang tersebut yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki. Beliau menjelaskan bahwa dalam Islam kedudukan semua orang adalah sama. Kedudukan tertinggi di hadapan Allah adalah hamba yang bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat, putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ajarannya tetap membudayakan dari adat istiadat masing-masing daerahnya. Jadi beliau berdakwah dengan masing-masing adat yang ada di daerah tempat beliau berdakwah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau nama lainnya adalah Raden Magdum Ibrahim. Beliau terkenal dengan ilmu tauhidnya. Ajarannya tetap mempertahankan budaya setempat untuk berdakwah dengan menggunakan wayang, gamelan. Nah, beliau juga menciptakan lagu macopat yang di setiap baitnya ada kalimat syahadatnya. Kalimat syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama bagi umat Islam. Yang keempat adalah Sunan Giri. Beliau mendirikan pesantren Giri dan beliau menciptakan tembang dolanan yang berbasis Islam. Yang kelima yaitu Sunan Derajat atau Raden Syarifuddin. Beliau mendapatkan ilham untuk mendirikan musola atau surau untuk dakwah beliau. Selanjutnya yaitu yang keenam Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Dalam dakwahnya beliau menyebarkan Islam menggunakan kesenian wayang dan sastra. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Beliau mempunyai keahlian di bidang agama terutama fikih. Adapun tauhid, hadis, tafsir serta ilmu logika. Sehingga dijuluki dengan wali al-ilm, yaitu wali yang luas ilmunya. Adapun yang kedelapan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Beliau lebih dekat dengan masyarakat dibanding dengan para petinggi atau dengan bangsawan. Dan yang terakhir ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau dalam dakwahnya lebih ke daerah Jawa Barat, Jawa bagian barat. Pada tahun 1479 beliau diangkat sebagai pangeran dakwah Islam. Nah, pada zaman sekarang ini, di zaman milenial, Islam yang ramah dijadikan sebagai komoditi. Islam secara rohaniah dapat dipahami sebagai sebuah keyakinan suci mengenai rukun Islam dan nilai-nilainya. Namun di zaman sekarang ini, keyakinan seorang yang mengaku sebagai umat Islam harus mengalami puncak station. Nah, perkembangan ini menjadikan kewalian dapat dibuat dengan proposal. Padahal seharusnya wali tersebut adalah manusia-manusia unggul yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang ini, seperti maraknya contoh ajaran, salah satu ajaran Islam seperti pendataan untuk wali tersebut ya. Jadi para santri didata yang mengikuti ajaran seseorang tersebut, kemudian diajukan kepada Nabi Khidir. Setelah diajukan kepada Nabi Khidir, santri tersebut diajukan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dianggapnya menyampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani dianggap ajaran tersebut menyampaikan para santri tersebut
untuk dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang wali dan nabi itu rahasia Allah. Kita tidak ada yang tahu. Wali Songo mengajarkan Islam di zamannya, yaitu bagaimana beragama memanusiakan manusia dan menghindari konflik, namun juga masih menggunakan adat budayanya agar Islam tetap menjadi keyakinan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Peran Wali Songo di sini menjadi sentral. Untuk menjadi wali tersebut bukan semata untuk adanya ajang pendaftaran seperti ajaran-ajaran yang menyimpang tersebut. Wali itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia-manusia yang diutus dan mempunyai keunggulan tersendiri. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.